terus vlog. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam ya sahabat ALC semua. Bagaimana kabar kalian semua di masa pandemi seperti ini ya? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan sehat selalu serta tidak kekurangan suatu apapun. Bagi penonton atau pemirsa sahabat ALC semua yang belum subscribe ya, tolong dibantu subscribe-nya terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung pajak PPATB dan SSB ya. Jadi pajak tentang jual beli tanah ya, biasanya PPATB itu kepanjangan dari biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sebelum kita bahas, alangkah baiknya kita bahas terlebih dahulu dasar-dasar hukum dari pengenaan pajak PPATB ini, atau undang-undang apa yang melindungi dari pajak PPATB ini. Langsung saja ya dasar hukumnya ya. Dasar hukum tentang PPATB ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ya, tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Selanjutnya PP Nomor 41 Tahun 2010 ya, tentang pembayaran pajak yang ditetapkan oleh negara ya, oleh bupati, dan pajak yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Selanjutnya Perda Kabupaten Malang ya, karena saya bahas sesuai domisili Malang, berarti Perdanya Kabupaten Malang nomor 8 tahun 2010 tentang pajak daerah. Terus dalam transaksi apa saja atau objek apa saja ya yang dikenakan pajak PPATB ini? Tentunya ada yang dikenakan, yaitu nomor satunya adalah tentang transaksi jual beli ya. Terus transaksi tukar menukar juga bisa kena pajak. Terus hibah, bahkan waris ataupun wasiat ya, jadi waris juga kena pajak PPATB ini. Selanjutnya dan lain-lainnya bisa teman-teman searching di Google ya, tentang objek-objek apa, bahkan hadiah pun juga terkena pajak PPATB ini. Langsung saja ya kita ambil contoh. Ini saya ada contoh, ini transaksi dari yang kena kena hitung pajak jadi menjadi ya, ini ada luas tanahnya di 29 meter ya teman-teman. Luas bangunannya di 28 meter. Di sini harga pasarnya dihitung sekitar 1,5 juta. Nah, di sini objeknya di Kepanjen ini dikenakan pajak sebesar kurang lebih 1.275.000 ya. Jadi dikenakan, cara menghitungnya jadi dari 85 juta tadi yang dikasih harga oleh negara, kita dipotong 60 juta ya, PTOKP, maksudnya tidak kena pajaknya 60 juta. Terus sisanya dikalikan 5%. Jadi besaran pajak itu, pajak PPATB itu sebesar 5%. Atau setelah ini akan saya catatkan saja ya teman-teman, saya catat di papan biar teman-teman lebih mudah menghitungnya. Semisal kita melakukan transaksi rumah atau tanah sebesar 100 juta katakan. Jadi tidak kena pajaknya itu 60 juta ya teman. Jadi 100 juta dipotong 60 juta, sisa 40 juta.
Jadi pajak yang harus dibayar sebesar 2 juta ini untuk PPATP nya ya teman-teman. Nah, kalau sudah terbayar nanti akan muncul struk seperti ini ya kalau sudah divalidasi. Atau lebih jelasnya saya gambar saja teman-teman, kalau begitu ya saya tuliskan di dashboard di Blabak. Nah seperti ya pajak PPATP ini. Pajak PPATP ini di Kabupaten Malang ya teman-teman. Mungkin kalau lain daerah bisa berbeda lagi aturannya, tergantung kebijakan masing-masing daerah. Ini yang saya coba hitung di Kabupaten Malang ya. Semisal kita beli tanah atau rumah 100 juta, PTOKP nya masih ini perolehan objek tidak kena pajak ya. Perolehan yang tidak kena pajaknya 60 juta, berarti untuk pembeli dipotong 60 juta ini. Nanti kan sisanya berarti 40 juta. Nah, 40 juta ini dikalikanlah 5%, jadi pajaknya itu 5%. Nah, muncullah PPATP nya sebesar 2 juta rupiah ya teman. Jadi cara menghitungnya seperti ini. Kalau transaksinya 200 juta ya tinggal 200 juta dipotong 60 juta dikali sisanya dikalikan 5%. Bahkan 1 miliar pun seperti itu. Berarti 1 miliar dipotong 60 juta 940 kali 5%. Itulah pajak PPATP nya. Kalau ngitung pajak SSP nya tidak ada potongan yang 60 juta. Kalau SSP ini bayarnya di Pratama, pajak Pratama. Kalau PPATP bayarnya di Dispenda, jadi beda instansi. Nah, kalau SSP ini dari belinya, jadi pokoknya katakan kalau ini tadi contohnya 100 juta kalikan 2,5%, jadi pajak untuk pembelinya sebesar 2,5 juta. Dan biaya total semua ini ya teman-teman, biaya total apa yang kita bayar dari pajak ini belum termasuk biaya balik namanya notaris ya, apa yang harus kita bayarkan ke notaris, jadi belum termasuk itu. Jadi seperti itu ya transaksi atau bagaimana cara menghitung PPATP teman-teman ya. Nah, sekali lagi ya teman-teman saya jelaskan tentang apa yang pajak PPATP yang saya hitung ini. Ini contohnya transaksi yang terjadi di Kabupaten Malang ya. Jadi kalau saya dengar di lain daerah juga berbeda-beda ya aturannya. Ada yang cara menghitungkan dari NJOP PPL itu dikalikan 5 kali atau dikalikan 3 kali. Jadi pajak PPATP ini tergantung dari kabupaten atau kota madya masing-masing kota ya, berbeda-beda ya jadi pajak PPATP ini tergantung kebijakan dari pada pemimpin daerah. Beda kalau SSP ya, karena kalau SSP kan kita setornya juga berbeda ini teman-teman. Kalau pajak PPATP ini yang mengutip atau yang mengambil adalah dari kabupaten atau dari kota madya. Kalau SSP ini surat setoran pajak ini kita setornya di pajak Pratama ya. Jadi atau pajak Pratama ini di bawah Kementerian Keuangan ya. Kalau saat ini di bawah Kementerian di bawah kepemimpinan Ibu Sri Mulyani. Nah, mungkin kalau teman-teman pengen tahu bagaimana cara menghitung pajak PPATP ini di lain daerah, tentunya kalau saya suruh menghitungkan saya tidak tahu juga ya aturannya seperti apa. Jadi mungkin teman-teman yang sudah paham di lain daerah boleh untuk sharing-sharing dengan saya bagaimana cara menghitung pajak SSP ini di daerah kalian, biar kita juga saling
tukar ilmu ya, berbagi ilmu tentang pajak BPATB ini. Mungkin saya kira kurang lebihnya hampir sama lah, mirip-mirip saja cara menghitungnya ya teman-teman. Langsung saja ya, kalau begitu kita tarik saja kesimpulan dari vlog ini ya, dari vlog tentang pajak BPATB ini, bahwa pajak BPATB perolehan hak atas tanah dan bangunan ini yang memutuskan adalah kabupaten atau kota madya di mana letak tersebut, objek tersebut berada ya. Jadi tentunya pajak tiap daerah berbeda aturannya, tapi kalau nominalnya sekitar 5% itu sama teman-teman. Maksudnya berbeda, ada yang berdasarkan verifikasi lapangan seperti di Kabupaten Malang ini ya. Jadi disurvei dulu, kalau mungkin di lain daerah bisa menghitungnya dikalikan berapa kali lipat dari NJUP ya, atau dari Bipil. Mungkin seperti itu saja teman-teman vlog kali ini. Bila mana teman-teman ada pertanyaan atau sharing tentang pertanahan, tentang perpajakan, teman-teman boleh komen di bawah ini atau langsung WA ya. Demikian, terima kasih. Sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses teman-teman. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.